Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali kita berjumpa pada pagi ini melalui Renungan Pagi edisi 19 Oktober 2021. Harapan saya Bapak Ibu dan semua saudaraku tetap dalam keadaan sehat, dalam damai sejahtera anugerah Tuhan. Pagi ini kita akan membaca kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 demikian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Apakah yang sering membuat seseorang malu untuk bertemu orang banyak? Dapatkah kita merasakan penderitaan batin yang dialami seseorang karena penolakan dari orang-orang sekitar karena perbuatan-perbuatan tak pantas yang pernah ia lakukan? Seseorang yang dengan sadar telah melakukan perbuatan tercela, tak begitu mudah untuk secara normal berbaur dengan orang banyak. Mungkin sementara waktu akan mengasingkan diri karena malu sampai akhirnya persoalannya dapat diselesaikannya. Hal inilah yang dialami oleh seorang perempuan sebagaimana yang dilaporkan penulis Injil Yohanes dalam pasal 4. Dikisahkan adalah seorang perempuan yang hidup di Sikar, kota Samaria. Ia seorang perempuan yang minder, malu, dan rendah diri hidup dalam masyarakatnya pada masa itu. Karena ia sadar bahwa ia seorang yang telah melanggar prinsip-prinsip hidup kenormalan pada masanya. Sebab ia seorang perempuan yang disebut tunasusila karena sering berganti-ganti suami. Sekarang saja ia tinggal serumah dengan suami yang kelima. Hal inilah yang tentu membuat ia merasa minder. Karena itu, ia cenderung menghindarkan diri dari pertemuan dengan banyak orang. Terbukti untuk mengambil air pun ia memilih saat sumur telah sepi pengunjung. Ia tahu bahwa penduduk di kotanya memanfaatkan pagi atau sore hari berkunjung ke sumur untuk menimba air. Saudara sekalian, satu hari seperti biasanya kira-kira pukul 12 siang, saat panas matahari sangat terik, saat orang-orang lebih memilih berdiam dalam rumah, ia datang ke sumur untuk menimba air. Saat yang tak diduga, seorang pribadi sedang duduk di pinggir sumur itu. Dia adalah Yesus yang sedang melintas dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea. Ia sejenak berhenti untuk melepaskan lelahnya. Ketika melihat perempuan hendak menimba air, Yesus membuka dialog. Ia meminta air. Namun permintaan ini membuat perempuan ini sangat heran, sebab ia sadar betul permintaan itu sungguh tak pantas. Ada jarak yang begitu lebar di antara orang Yahudi dan orang Samaria. Namun kesempatan ini dipergunakan Yesus untuk memperkenalkan diri kepada perempuan ini, bahwa ia sampai akhirnya perempuan ini mengakui dosa-dosanya dan meminta keselamatan pada Yesus. Perjumpaan dengan Mesias telah mengubah hidupnya. Perempuan itu sekarang telah menjadi manusia seutuhnya. Ia menjadi perempuan yang sangat bersyukur sebab ia telah berjumpa dengan Mesias. Setelah itu apa yang ia lakukan? Ia segera meninggalkan Yesus pergi ke dalam kota dan tak dapat menahan diri dengan semangat menceritakan kejadian perjumpaannya dengan Mesias. Ia tahu bahwa saatnya untuk menyampaikan ada seseorang pribadi yang telah mengampuni dan menyelesaikan dengan tuntas segala persoalan yang dihadapinya. Dan saudara sekalian, kesaksian perempuan ini membawa banyak orang datang mencari Yesus pada waktu itu dan mendengar berita keselamatan serta percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat itu. Bahkan mereka meminta supaya Yesus tinggal bersama mereka lagi agar lebih banyak apa yang mereka bisa dengar dari Juru Selamat. Saudara sekalian, perikop ini ditutup dengan pernyataan dalam pasal 4 ayat 42 demikian. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia." Saudara-saudaraku, pertemuannya dengan Yesus mengubah hidupnya. Ia sangat bersuka cita sebab beban akibat dosanya kini telah diselesaikan oleh pengampunan dari Kristus. Sekarang ia telah sembuh. Saudara sekalian, keselamatan dan kebahagiaan yang membuat dia mengabarkannya kepada orang lain.
Hal yang luar biasa dari kesaksiannya membawa banyak warga Samaria untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang mereka sadar bahwa keselamatan tersedia bagi setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara-saudaraku, apa yang kita lakukan setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus? Berapa lama kita telah menjadi pengikut Kristus? Apakah kita telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia? Perjumpaan sejati dengan Yesus tidak mendorong seseorang untuk menampakkan dirinya sebagai kesaksian hidup bagi Dia di dalam dunia ini. Adalah hidup kita menjadi kesaksian Injil bagi Yesus Kristus. Siapakah yang kita beritakan dalam hidup kita, saudara sekalian? Kiranya bukan diri kita sendiri yang hebat. Kiranya bukan nama baik keluarga, gereja, atau suku kita. Tapi semua yang kita lakukan menjadi kesaksian bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kiranya melalui pikiran dan perbuatan kita menjadi kesaksian yang menunjuk pada kemuliaan Kristus. Dan kita memberitakan bagi dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk pagi ini. Kami memulai hari kami dengan firman-Mu. Kami hanya mengucap syukur dan berterima kasih mengingat bahwa kami menjadi murid Kristus adalah karena anugerah-Mu. Terima kasih sebab anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami juga untuk terus memberitakannya dan menyaksikannya sama seperti perempuan Samaria itu di dalam kehidupan kami. Agar makin banyak orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada kesempatan ini ya Bapa di sorga, kami berseru kepadamu supaya banyak orang yang menerima Engkau dan mengenal Engkau bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Dalam setiap aktivitas hidup umat-umat-Mu. Dimanapun pendengar renungan pagi ini berada, dalam setiap situasi kehidupan mereka, Bapa ulurkan tangan kasih-Mu atas hidup mereka. Yakinkanlah mereka bahwa jikalau mereka datang kepadamu, Engkau menerima mereka, Engkau mengampuni mereka, Engkau menyembuhkan mereka, dan Engkau pasti memberikan semangat baru kepada mereka sekalian. Ke dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan hidup ini. Dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.